selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di saluran YouTube. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Elistiana. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kesempatannya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bicara Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Engkau taruh Tuhan Yesus kerinduan hati-Mu dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami taburkan ini Tuhan adalah benih yang daripada-Mu Tuhan. Engkau mampukan ya Tuhan Yesus untuk menjadi benih yang berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Untuk memperbaiki ya Tuhan setiap kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bicara ya Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Salam. Kayaknya kurang semangat. Salam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Semangat. Happy Sunday. Karena jiwa semangat itu menjadi kuat. Menjadi jiwa yang berkualitas. Kalau kita nggak semangat, Alam komando. amin, semangat. Amin, amin. Terima kasih. Ya, hari ini kami akan menyampaikan tentang apa sih? Jadilah terang dan garam dunia, ya kan? Minggu-minggu ini Tuhan bilang pelajari tentang kejadian ya. Kitab Kejadian, apa sih yang terjadi di dalam kitab Kejadian itu? Ternyata ada 3 hal dalam kitab Kejadian itu yang kami pelajari ya selama 3 hari ini ya. Satu yaitu setiap kali manusia melakukan pelanggaran dosa, selalu Tuhan itu menutupi pelanggaran itu. Yaitu Tuhan segera menetapkan sebuah perjanjian, yaitu akan menebus dosa mereka dengan apa? Dengan darah anak domba. Dan itu sudah digenapi. Betul, sudah digenapi yaitu dengan darah Yesus. Ya, itu yang pertama, ya kan? Terus yang kedua itu keturunan Adam dan Hawa, yaitu di mana Kain itu membunuh Habel, ya kan? Karena apa? Karena persembahannya tidak diterima, ya kan? Jadi ada roh iri hati, roh kemarahan, ya kan? Yang membuat dia itu untuk tega membunuh saudaranya sendiri. Dan sampai hari ini, ya kan? Itu masih terjadi di mana-mana ya, antar saudara, antar gereja, ya kan? Itu banyak sekali ya yang saling ada iri, ya kan? Yang tidak ada kecocokan, ada pemecahan itu ya. Terus di situ satu hal yang lain, dengan hal itu tanpa disadari mereka itu membuka celah, ya kan? Dengan celah itu Tuhan itu mengadakan perjanjian garam. Perjanjian garam itu untuk apa sih? Perjanjian garam itu untuk menutup setiap celah-celah itu. Ya, karena kita manusia itu enggak luput dari dosa. Seringkali kita melakukan suatu pelanggaran dosa yang tanpa kita sadari, di luar kesadaran kita, baik dari perkataan maupun dari hati. Kadang kita itu nggak ngerti, ya kan? Kadang kita itu nggak sadar bahwa itu adalah menyakiti hati orang. Itu adalah celah pada hidup kita. Yang kedua tentang Adam dan Hawa. Yang ketiga tentang Nuh, di mana Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera, betul? Dan saat itu bukan di musim hujan loh, di musim kemarau. Mungkin orang bilang itu orang gila, ya kan? Dalam keadaan kemarau dia bangun bahtera, ya kan? Sambil membuat bahtera itu, dia itu memberitakan bahwa manusia di dunia itu banyak sekali berbuat dosa, dan bagi yang berdosa akan dimusnahkan. Betul? Ya, nanti bisa diulang di kitab Kejadian dari 1 sampai terakhir itu, nanti bisa diamat-amati, dipelajarin apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Nah, di situ Tuhan akhirnya apa? Akhirnya menyesal, dan Tuhan menunjukkan sebuah pelangi. Betul? Sebuah pelangi, ya kan? Bahwa dia itu ada penyesalan, dan Tuhan bilang begini, aku tidak akan menghukum dunia dengan cara yang seperti ini lagi. Betul? Nah, sekarang kita fokus dengan hal yang kedua.
ya kan? Hal yang kedua itu adalah tentang apa? Tentang perjanjian garam, ya kan? Hal yang menyangkut hidup kita sehari-hari, hal yang menyangkut hidup kita yang menggambarkan, ya kan? Menggambarkan aplikasinya hidup kita sehari-hari tentang garam dunia. Satu, bagaimana caranya kita harus menjadi terang dan garam dunia? Satu adalah pemurnian hidup. Satu apa Bapak Ibu? Pemurnian hidup. Hidup kita harus dimurnikan. Boleh tolong baca Christine Markus 9 ayat 49 sampai 50. Markus 9 ayat 49 sampai 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Mengapa Tuhan bicara tentang ini? Karena problem besar di dalam kehidupan manusia adalah dosa menguasai hidup kita. Betul, kadang kita nggak sadar loh bahwa kita tuh melalui pembicaraan aja itu udah dosa, ya kan? Apa yang kita ucapkan itu kadang melukai orang lain itu adalah dosa menguasai kita itu. Kita tidak mau bertanggung jawab, selalu melempar tanggung jawab kepada orang lain. Seperti Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa, dia memakan buah kolbi, ya kan, di Taman Eden. Saat Tuhan datang, siapa yang suruh kamu makan? Seharusnya bilang saja itu perempuan, tapi kan bilang itu si iblis. Kenapa dia nggak bilang minta maaf aja, ya kan? Tuhan ampuni saya sudah melanggar, ya kan, peraturan yang Tuhan berikan. Tapi kadang manusia itu ada nggak bilang minta ampun, tapi si perempuan itu yang menaruh perempuan itu di samping Adam siapa? Tuhan, seolah-olah menyalahkan Tuhan, seolah-olah menyalahkan iblis. Betul, dia melempar tanggung jawab, melempar kesalahan kepada orang lain. Nah, di hidup kita kadang juga nggak sadar. Kita seringkali menyalahkan orang lain, tidak pernah mau mengakui segala kekurangan kita, kesalahan kita. Itu jarang sekali orang yang mau mengakui segala kekurangannya. Tapi orang hanya selalu mengakui kelebihan dan kelebihan, kebenaran dan kebenaran. Mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Betul? Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya Tuhan sampai kasih gini loh, mengadakan penetapan, yaitu mengadakan perjanjian garam untuk memurnikan, betul, untuk memurnikan hidup kita, untuk memurnikan, karena garam itu adalah untuk apa? Untuk mengawetkan, untuk memberikan rasa, betul, untuk menghilangkan bau. Kadang kita itu banyak baunya loh. Banyak baunya. Kalau kita nggak mau diproses dengan api garam, kadang kita itu juga nggak bisa menghilangkan itu, tetap aja bau. Betul? Di dalam melayani Tuhan, kita itu butuh unity, Bapak Ibu. Unity itu apa sih? Unity itu kita butuh kerendahan hati. Kita harus punya sikap tahu diri. Dan kita juga harus mawas diri. Kita membutuhkan kesadaran. Saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi. Pendapat boleh berbeda, Bapak Ibu. Tapi kalau kita itu unity, ya kan? Kita unity, kita saling menghormati, ya kan? Kita rendah hati, ya kan? Pasti kita akan selalu apa? Melangkah bersama, sedarap sehati, sejiwa dan sejalan. Maka itu akan maju. Amen. Betul? Tapi kalau kita saling tolak belakang, mana yang kelihatannya sukses, ayo kita hajar habis-habisan untuk mencoba membuka celah buat mereka, padahal Bapak Ibu tanpa disadarin kalau kita menjatuhkan orang lain yang orang itu sedang next level, ya kan, orang yang mengerti, menangkap isi hati Tuhan, kita jatuhkan, itu adalah membuka celah buat hidup kita sendiri, bukan buat orang lain. Kualitas hidup kita itu sudah nol, nggak ada kualitasnya. Orang yang suka menyerang orang lain, yang suka menjatuhkan orang lain, itu adalah hidupnya tidak berkualitas. Dan dia tidak ada kekuatan di dalam rohnya. Betul? Sekalipun pendidikannya setinggi apapun, kalau sering menyerang orang lain, tidak berkualitas. Tidak ada kualitasnya. Di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan manusia. Sudah nol, orang sudah mulai menyingkir. Betul? Nah, unity, ya kan? Kenapa kita harus unity? Ya kan? Kenapa?
kita melakukan pekerjaan Tuhan itu harus unity, nggak boleh satu-satu, Bapak Ibu. Kita kalau menjadi garam, kalau garam itu kalau satu gelintir ada rasa nggak, Bapak Ibu? Nggak ada. Harus banyak, harus dikumpulkan unity untuk memberi rasa itu. Itu baru ada rasa masakan itu enak. Betul, hidup kita itu sedang diolah. Hidup kita itu sedang dimasak, dibumbuin dengan garam, dibumbuin dengan api untuk dipanaskan. Supaya apa? Supaya rasanya itu lezat bisa dinikmatin banyak orang. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari, bisa renungkan di kitab Kejadian. Ya kan? Bisa renungkan setiap firman yang dibaca itu, renungkan, tanya Tuhan. Betul? Ya, terus banyak orang yang mengejar unity palsu. Saat ini banyak sekali orang kelihatannya, oh ya kita bersatu dong, oh ya kita sama-sama dong, kan untuk membangun ini MDSP dong, untuk membangun gereja kita sama dong. Di depan kita seperti itu, tapi di belakang sana kita nggak tahu, Bapak Ibu. Tapi kadang jangan salah, Roh Tuhan itu selalu memberitahu bagaimana orang ini karakternya, bagaimana orang ini hati yang sesungguhnya. Tapi apakah kita langsung serang dia? Tidak. Kita hanya berdoa. Kita harus menjadi orang yang berkualitas. Amin. Kita harus jadi orang yang punya kekuatan roh, yang punya ketajaman. Amin. Bagaimana caranya? Oh, Tuhan, biar dengan caranya Tuhan orang itu bisa bertobat, memperbaiki. Betul, sehingga hidup dia dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, mampu untuk menjadi garam dan terang di setiap langkah mereka. Betul, karena hidup kita itu harus mempresentasikan bagaimana karakter Yesus, bagaimana karakter guru kita. Betul, Tuhan kita, apakah karakternya seperti itu? Tidak. Sehingga Tuhan memberikan perjanjian apa? Perjanjian garam untuk memberikan rasa, untuk dinikmatin banyak orang. Restoran seenak apapun, semahal apapun, kalau tidak pakai garam tidak akan enak, tidak akan gurih. Betul? Jadi garam itu sangat bermanfaat. Garam itu berkualitas. Betul? Kita harus lihat anak-anak Tuhan di belakang, ya kan, berkibar-kibar, Yesus, deklarasi Yesus. Aduh, pribadinya, haleluya. Itu seringkali kami temui yang seperti itu. Biarkan kita berkibarkan wajah Tuhan, berkibarkan firman Tuhan, mendeklarasikan harus seturut dengan kekuatan kita, kemampuan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah melampaui batas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melampaui batas, akhirnya timbulnya apa, Bapak Ibu? Kesombongan. Kesombongan manusia bisa dilihat dari sinar matanya, gaya bicaranya, bagaimana cara bibirnya membuka, itu udah bisa kelihatan. Bagaimana dengan cara dia bicara dengan jari jemarinya, itu udah bisa dinilai orang itu seperti apa. Ada kesombongan enggak? Ada keangkuhan enggak? Itu bisa dilihat, Bapak Ibu. Betul? Lihat sorot matanya, ya kan? Sorot mata, ketajaman dan ketangkasan di dalam roh dengan sorot mata dalam kemarahan itu sudah berbeda. Itu bisa dilihat. Gaya bicara, baik untuk berdeklarasi ataupun cara berdoa, ya, itu bisa dibaca, bisa dilihat. Gitu. Setiap kita itu punya cara gaya masing-masing. Betul? Punya gaya masing-masing. Mungkin gaya saya berbeda dengan Pak Hebron berbeda. Mungkin gaya Pak Hebron berbeda dengan Ibu Emma. Mungkin Bu Emma berbeda dengan Ibu Era. Mungkin Bu Ira juga berbeda dengan Ibu Lenda. Berbeda, masing-masing itu sudah ada jatahnya, masing-masing sudah ada karakter masing-masing yang dari Tuhan. Jadi nggak bisa disama-samakan. Tapi kita tetap unity, tetap saling melengkapi, tetap saling menghormati, tetap saling menghargai. Amin. Amin. Nah, tetapi kita harus melewati apa? Untuk mencapai garam, ya kan? Kita untuk menjadi terang itu kita harus melewati proses demi proses supaya menjadi garam yang punya kekuatan dan berkualitas. Itu kita ada proses demi proses yang harus kita lewatin. Kalau kita mau diproses, kita harus merelakan seperti tadi doa Ibu Moren, dipangkas setiap kedagingannya. Betul?
Saya suka itu kalau kata-kata dipangkas setiap kedagingannya. Betul. Kedagingan itu apa? Kesombongan, keangkuhan, pengen dihormati, pengen dihargai. Itu adalah kedagingan. Itu harus dipangkas. Kalau nggak dipangkas, jangan diharap bisa menjadi garam. Jangan harap bisa menjadi terang. Dimanapun berpijak, nggak akan jadi terang, tapi menjadi bumerang. Makanya kita harus belajar, kita harus mau siap dipangkas kedagingan kita. Kita bisa lihat kalau orang itu mau menjadi terang, dia merelakan hidupnya untuk diproses di dapur api dan garam. Dan dia akan menjalani itu dengan kerendahan hati, dengan mengucap syukur. Karena orang mengucap syukur itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sudah percaya. Betul, tapi kalau orang yang nggak mengucap syukur, sedang diproses sungut-sungut, marah-marah, ya kan? Melempar kesalahan ke sono ke sini, semua orang disalah-salahin. Bagaimana mau lulus, bagaimana menjadi terang, ada juga menjadi bumerang. Betul? Jadilah kita sebagai terang dunia, jadilah kita menjadi garam dunia. Amin. Kalau orang yang sudah siap diproses, itu kelihatan Bapak Ibu. Dia akan melewati setiap proses demi proses yang dijalanin itu akan terus dengan rendah hati, terus mengucap syukur, tidak ada kemarahan. Betul? Amin. Nah, Tuhan itu melihat sikap hati. Ya kan, Tuhan itu melihat sikap hati kita. Sikap kita itu karena menentukan kedewasaan roh kita. Tuhan itu mau memberikan kepercayaan yang lebih dan lebih lagi, itu hanya orang-orang yang sudah dewasa. Kalau orang yang masih anak-anak, itu nggak bakal Tuhan kasih kepercayaan. Karena memberikan kepercayaan itu diukur dari seperti apa, seberapa kedewasaanmu di dalam Tuhan. Kalau kedewasaanmu masih remaja, yang dikit-dikit ngambul, yang dikit-dikit nyerang, yang dikit-dikit enjoy, yang dikit-dikit ya seperti itu, anak-anak remaja seperti apa? Bagaimana Tuhan mau kasih kepercayaan? Bagaimana Tuhan mau kasih kunci? Nanti bisa-bisa kunci rumah dikasih orang lain, hanya ditukar dengan apa? Dengan uang. Hanya ditukar dengan apa? Dengan jabatan. Ya kan? Makanya harus dewasa, ya. Jadi kita harus ingat ya, Tuhan melihat hati, ya kan? Sikap kita, sikap hati kita adalah menentukan seberapa kedewasaan kita di hadapan Tuhan. Betul? Nah, persoalan kita di hadapan Tuhan itu soal sikap. Sebenarnya hanya sikap hati kita. Bagaimana kita mau nggak dididik sama Tuhan? Mau nggak? Jadi kalau kita dididik, diproses, ya kan? Kan kadang orang mau naik level, mau diberkati nggak? Mau, ya kan? Mau jadi mutiaranya Tuhan, mau. Tapi mau nggak diproses? Jadi mutiara itu diproses loh, dipotong di dapur api, kuburan loh. Kalau nggak bisa diproses, pengambulan, jangan pernah katakan saya mau jadi mutiara. Mutiara apa? Mutiara itu perlu proses. Gimana kamu mau jadi emas? Emas itu bentuknya itu mesti diproses, ditaruh di api yang sangat panas. Nah, setiap kali mendapatkan apapun, ya kan, yang artinya apa ya yang dikatakan, bilang aja terima kasih Tuhan. Sekalipun kita itu diproses dengan apapun, ya Bapak Ibu, selalu kita ucapkan terima kasih Tuhan, didik aku Tuhan, ya kan, didik aku terus Tuhan, supaya reaksiku di hadapanmu itu benar di hadapanmu. Sekalipun orang mau menyalahkan, nggak apa-apa, tapi yang penting saya hanya dibenarkan sama Tuhan, ya kan. Benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan, tapi kalau benar di hadapan Tuhan itu pasti. Betul? Jangan pernah kita itu mendukakan Roh Kudus. Karena kalau kita sekali mendukakan Roh Kudus, sekali, dua kali, tiga kali, maka dia akan mundur dari hadapan kita. Dia akan mundur dari dalam hidup kita. Karena siapa yang menuntun kita? Roh Kudus yang selalu memberikan ingatan. Roh Kudus. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Tolong baca Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Seberapa hebatnya Roh Kudus itu? Tolong Kristi. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Garis bawain melayang-layang. Yang melayang-layang itu siapa? Roh Kudus. Betul? Melayang-layang, garis bawain. Itu adalah seperti induk, ya kan? Induk yang mengerami. Seperti induk yang mengerami. Sekarang gini Bapak Ibu, yang gampang aja ya. Kalau Ibu punya ayam ya, Bapak Ibu punya ayam. Ayam itu kalau bertelur, supaya menetas, dieramin apa enggak? Pasti dieramin kan sama induknya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita tiap hari baca firman, kita tiap hari mendeklarasikan firman. Betul? Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak mengerami, kita enggak berkoneksi dengan Roh Kudus, maka setiap firman yang kita ucapkan itu enggak akan terjadi. Tapi kalau kita erami, ya kan? Kita erami, minta tuntunan Roh Kudus terus apa itu, sehingga itu firman itu bisa menjadi daging. Ya, impian bisa menjadi kenyataan. Jadi itulah kehebatan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk menetas semua firman itu menjadi daging. Kalau kita bagaimana menangani saudara-saudara kita ya yang di luar sana, ya kan? Seperti seorang misionaris, seorang penginjil. Bapak Ibu, di sana itu banyak orang-orang yang nakal, orang-orang yang haleluya tingkah lakunya. Kalau kita nggak bisa mengerami, kita nggak bisa minta tuntunan Roh Kudus, kita nggak mendeklarasikan firman Tuhan, kita nggak selalu ngomong yang positif tentang orang-orang itu, bagaimana mereka bisa bertobat? Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Bagaimana hati mereka bisa disentuh sama Tuhan sampai begitu mereka datang sendiri, saya mau terima Yesus, saya mau dibaptis. Kalau kita nggak rami tiap hari, kita nggak deklarasikan, kita nggak minta tuntunan Roh Kudus, biarkan setiap firman yang kita ucapkan itu dirami oleh Roh Kudus. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus, jangan pernah buka celah, jangan suka maki-maki, jangan suka menyerang, pokoknya jangan segala yang jahat di mata Tuhan, jangan pernah lakukan. Betul? Nah, seringkali kita itu mengalami proses Bapak Ibu ya. Jikalau kita kerjakan sesuai petunjuknya, maka seolah-olah dia itu membungkus kita. Seolah-olah kita itu dibungkus sama Roh Kudus. Yang penting kita melakukan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan petunjuk, seturut dengan perintahnya. Saya bicara karena saya menjalani sendiri kemanapun. Kalau Tuhan suruh, sekalipun orang mau menghujat, mau nyumpahin apa segala macam, kalau Tuhan yang suruh saya lakukan. Sampai saat ini Tuhan selalu menjaga kok. Tuhan selalu kerahkan para malaikatnya kok. Roh Kudus selalu tahu kok. Amin. Amin. Biarkan hidup Bapak Ibu dimurnikan. Bisa dimanapun Bapak Ibu itu berpijak, di situ ada kebenaran, ada garam, ada terang, sehingga setiap garam akan menutup segala celah, setiap garam akan mentahirkan segala yang mandul-mandul, tidak ada kemandulan lagi, yang sakit disembuhkan, betul? Yang lemah diberikan kekuatan, yang miskin Tuhan berkati, betul? Yang tadinya malas untuk beribadah, malas untuk nyembah, makanya itu dibangkitkan kembali rohnya, datang kepada Tuhan. Amin. 2. Tadi apa? Pemurnian hidup. Yang kedua adalah kesaksian hidup, ya kan? Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam sudah kehilangan rasanya, betul? Kekuatan dan kualitasnya itu bagaimana keasianannya? Dapat dipulihkan? Tidak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak-injak orang. Ya kan, itu bahasa yang mudah aja, ya kan? Kalau garam itu sudah tawar, garam itu sudah tidak ada keasinannya, apakah bisa dipulihkan? Nggak bisa. Selain dibuang, karena sudah tidak asin lagi, tidak bisa memberikan rasa lagi, tidak ada dampak, tidak ada pengaruh dimanapun dia berada itu. Jadi udah buang aja. Buang aja, diinjak-injak orang, biarin. Yesus berkata bahwa kita itu adalah garam dunia. Kita itu adalah garam dunia. Artinya apa? Kita itu mempunyai kekuatan. Kita itu mempunyai kualitas, Bapak Ibu. Karena garam itu dimanapun itu pasti dipakai. Jadi ada kekuatan dan kita itu ada kualitas di dalam kehidupan kita.
Jadi kita itu bukan orang-orang yang sembarangan, Bapak Ibu. Garam itu mempunyai banyak sekali manfaatnya. Ya, di dalam penelitian itu, garam itu juga mempunyai rasa untuk masakan. Garam juga untuk mengawetkan, seperti telur asin itu diawetkan pakai apa? Garam. Sayur asin pakai apa? Garam. Ikan, ya ikan supaya jangan membusuk, supaya jangan bau, diawetkan pakai apa? Garam menjadi ikan asin. Betul? Ya, ikan garam itu juga untuk mengawetkan sesuatu, itu pakai garam. Amin? Betul? Itu ya Ibu ya. Nah, sebagai orang percaya kita mengerjakan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, seperti garam. Akhirnya apa? Kita dimanapun itu bisa membawa dampak loh, bisa membawa pengaruh buat dimanapun kita berpijak loh, karena ada terang dalam hidup kita, ada kualitas, ada kekuatan dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Di India ya, kesaksian di India itu kalau biarpun di daerah-daerah miskin, biarpun orang miskin, itu pasti butuh rumah, betul? Sedang batu bata di sana itu mahal. Mereka membuat batu bata, membuat rumah dari apa, Bapak Ibu? Mohon maaf, bukannya ini ngomong kotor ya. Mereka membuat rumah itu dari kotoran sapi. Kotoran sapi diaduk-aduk dengan garam. Bapak Ibu bagaimana baunya, wanginya itu, aduh, minta ampun bisa pingsan Bapak Ibu ya. Itu betul, dan itu kita lihat gitu ya. Dengan itu diaduk, dibikin tembok, ya kan? Dibikin tembok itu hilang baunya. Di sana itu panas, tapi di saat siang itu dia adem. Di saat malam itu dingin, tapi di dalam itu di saat malam itu dia itu hangat. Tuh, pakai apa itu? Pakai garam Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya, nanti boleh datang ke sana ya. Boleh datang ke India. Di tempat yang daerah miskin itu rumahnya seperti apa? Satu rumah itu bisa dihuni berapa orang? Itu temboknya itu dari kotoran apa? Makanya di sana itu kotoran sapi itu dikumpulkan Bapak Ibu, dijual buat bikin rumah, buat bikin tembok. Nah, mungkin kalau yang belum pernah ke sana mungkin nggak percaya, tapi percayalah, ya kan? Percayalah, nanti boleh lihat-lihat, tanya-tanya orang-orang yang sudah pernah ke sana, yang turun langsung ke daerah-daerah miskin itu, rumahnya temboknya dibuat dari apa ya? Itu yang sudah nyata aja, yang sudah nyata untuk menghilangkan bau. Berarti apa? Untuk mentahirkan. Begitu juga dalam hidup kita. Kita juga perlu ditahirkan. Betul? Kita juga perlu ditahirkan. Dengan apa? Dengan api dan garam. Supaya kita jangan sampai kehilangan rasa, sehingga dibuang dan diinjak-injak orang. Betul? Tuhan itu terus mengajari kita untuk selalu bersikap benar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan pemimpin. Betul? Harus kita tuh ada penundukan diri sesuai dengan otoritas kita. Betul? Kita itu kan ada protokolernya. Jadi kita harus belajar dari hal yang kecil. Kalau yang kecil kita belum bisa, bagaimana kita mau belajar yang besar? Betul? Belajar dulu dari hal yang kecil. Yang kecil, Bapak Ibu bisa melakukan, bisa menjalankan, maka Bapak Ibu akan dipercayakan dengan hal-hal yang besar. Amin. Amin. Yang ketiga. Amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan kok sampai kasih tentang garam perjanjian atau perjanjian garam? Tolong baca Kristi. Bilangan 18 ayat 19 dan 20. Bilangan 18. Bilangan 18 ayat 19 sampai 20. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pustaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Amin. Amin. Bagian kita langsung dari Tuhan. Amin. Berarti lebih besar. Bagian kita itu langsung dari Tuhan. Betul? Karena kita itu sudah anak-anak perjanjian garam. Poin 1 dan 2 itu langsung menyangkut hidup kita setiap hari. Betul? Poin ketiga berkaitan dengan garam perjanjian atau perjanjian garam. Ya, kita harus mengerti
berkat yang diberikan Tuhan untuk kita itu adalah bagian yang dari Tuhan langsung. Ya kan? Karena Tuhan sudah bicara dengan Harun dan keturunannya. Betul? Betul, Bapak Ibu? Nah, nanti bisa dibaca lagi ya. Kita punya Tuhan yang maha besar, yang luar biasa. Dan seperti itu juga, Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan kedewasaan kita, bagaimana cara untuk mengelola setiap berkat itu. Betul? Kalau orang masih anak-anak, diberkati berkelimpahan, dia tidak akan bisa mengelola, dia bisa stres, dia bisa berbalik arah. Betul? Banyak kan yang sudah seperti itu. Mereka tiap hari doa untuk dikasih berkat. Begitu Tuhan berkati, ya kan? Karena melewati porsinya, ya kan? Mereka akan berpindah. Hatinya berpindah. Bukan hatinya kepada Tuhan, tapi hatinya berpindah kepada berkat itu, kepada mamon. Betul, itu sudah banyak sekali terjadi. Betul? Bila kita ingin breakthrough, Bapak Ibu, kita ingin breakthrough, kita ingin ada terobosan di dalam keuangan, di dalam ekonomi, di dalam apapun. Jangan pernah kita katakan bahwa hidup kita, saya hidup dari gaji, saya hidup dari PK. Jangan pernah perkatakan seperti itu. Kita hidup makan dari garam kerajaan Allah, dari meja raja. Kita dipelihara sama Tuhan. Berkat kami itu dari Tuhan, bukan dari gaji. Betul? Bukan dari keuntungan bisnis, tapi dari siapa? Dari Tuhan. Katakan seperti itu. Maka itu Tuhan akan terus mencurahkan berkat. Saya bicara karena saya selalu mendeklarasikan itu. Amen. Tuhan berikan saya ya akan kepercayaan untuk mengasuh, merawat, dan membesarkan anak-anak yang begitu banyak. Bukan karena hasil PK saya pelayanan, bukan karena hasil saya kerja, bukan karena hasil saya jualan, tapi karena Tuhan. Tuhan yang memberi gaji, Tuhan yang terus memberkati. Amen. Amen. Betul? Hamba-hamba Tuhan itu bukan mengandalkan tentang duit persembahan, duit per bulan. Enggak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terbuka hatinya saat ini. Jangan sampai ada yang bilang, ngapain bayar per bulan? Keenakan itu gembalanya. Jangan pernah katakan seperti itu. Karena itu adalah sudah ada tertulis di dalam firman Tuhan. 1/10 adalah milik Tuhan. Betul? Jadi jangan pernah perkatakan 1/10 buat gembala. Jangan. Jangan sampai berkat itu diambil kembali sama Tuhan. Karena gembala itu, hamba-hamba Tuhan itu ada jatahnya sendiri yang dari Tuhan. Ada berkat sendiri dengan caranya Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah dipercayakan, ya kan, dengan segala kelimpahan, maukah Bapak Ibu? Ini kan sebagian ada milik orang lain loh, bukan punya kita sendiri. Tapi Tuhan itu cuma memberikan kepercayaan untuk mengelolanya loh. Betul? Jangan digenggam terus. Jangan terima masuk kantong, tapi menerima untuk memberi. Menerima untuk mengasihi. Maka berkat itu akan terus mengalir. Betul? Nah, betul Bapak Ibu? Amin. Nah, itulah garam dunia. Nah, kami akan katakan ya, saat ini kami di Lumbung Yusuf memang buka dapur Lumbung Yusuf, ya kan? Setiap hari Sabtu, mulai Sabtu besok, ya kan? Kami buka, yaitu siapapun di keluarga besar Menara Doa Segala Bangsa, ya kan? Khususnya yang Jabotabek, tapi nanti ambil sendiri ya di warmat di Kampung Melayu, nanti share ya kan? Oh Bu, saya mau bagi-bagi makan. Oke, bisa datang ke warmat, ya kan? Tapi hanya 50 porsi, ya kan? Kami awalin angka 5, ya kan? Angka 5 itu anugerah. Kami awali dengan angka 5, karena seturut dengan Tuhan, awali 50. Untuk apa? Memberi makan. Tuhan bilang, kamu tahu nggak artinya war? Tahu apa? Perang. Nah, perang. Ya kan? Emaknya makan. Kalau orang makan itu orang kenyang apa orang lapar? Lapar Tuhan. Nah, berarti kamu harus perangi kelaparan. Bagaimana cara kamu perangi kelaparan? Beri dia makan. Betul Bapak Ibu? Bukan didoain. Kebanyakan orang kelaparan didatangi. Mereka nggak punya beras didoain. Memang dia bisa kenyang jasmaninya. Oh, ada juga dia malah emosi Bapak Ibu. Orang lapar didoain doang. Oh, kiranya Tuhan memberikan makan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Aku dia emosi. Tapi orang makan itu kasih makan. Orang lapar kasih makan supaya kenyang. Makanya
Tuhan pantesan Tuhan bilang suruh war, ternyata war itu perang. Makan, perang itulah perang. Nah, ya, Bapak Ibu boleh nanti, misalnya mau Bu, saya mau kasih makan, kalau hari Sabtu ya, tinggal nanti kontak. Di Lumbung Yusuf itu ada sekretarisnya adalah Ibu Moren Nasot ya. Bisa kontak Ibu Moren ya kan. Saya mau bagi, Bapak Ibu tinggal di mana? Misalnya tinggal di Tangerang, oke ya kan. Nanti biar Ibu Moren info ke saya ya kan. Nanti kan saya serok. Nah, bisa ambil, mau diambil jam berapa? Tapi hanya 50 saja ya. Kami mulai hanya dari 50. Baru hanya setiap hari Sabtu. Makanya kita doa terus biar terus itu biar nanti bisa mungkin seminggu 2 kali. Tapi kami nggak janji, saya hanya ikut Tuhan. Misalnya Bapak Ibu, Bu, boleh nggak saya hari Selasa mau bagi makanan? Boleh, tapi bayar, farmak, beli. Tapi kalau yang untuk bagi yang dapur Lumbung Yusuf hanya setiap hari Sabtu. 50 packing, ya 54, ya kan itu jatahnya. Ya, amin ya. Jadi Menara Doa Segala Bangsa sudah ada ministry baru dari Lumbung Yusuf, bukan cuma menolong untuk hamba-hamba Tuhan saja, tapi juga sudah perangi kelaparan untuk memberi makan. Ya, jadi bukan ecek-ecek Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah ada, saya nggak mau dengar lagi orang ngomong, Lumbung Yusuf ecek-ecek. Saya akan doakan orang yang bicara begitu biar bertobat. Jangan bicara sembarangan gitu ya. Amin Bapak Ibu. Ya, itu. Terus yang keempat adalah kehidupan baru. Tolong baca 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 20. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Amin. Puji Tuhan, ya kan? Jadi garam juga merupakan kehidupan baru. Garam juga merupakan suatu simbol. Simbol apa? Simbol kehidupan baru, ya kan? Betul, ya kan? Yang mati akan hidup kembali. Yang mati secara rohani loh, bukan mati secara daging. Tapi kalau mati secara daging, hidup kembali, puji Tuhan, ya kan? Berarti ada keajaiban, ya kan? Jadi itu simbol, ya kan? Suatu simbol, ya kan? Tidak ada yang mandul, tidak ada kematian, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, ya kan? Tidak ada yang gugur, namun mereka buah akan matang sesuai dengan apa? Dengan porsinya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan di sana tuh sudah menguning loh, banyak sekali Bapak Ibu. Saya di sana, Bapak Ibu, di dapur Lumbung Yusuf kemarin selama 2 hari kami adakan irsel anak muda, ya kan? Ada 22 anak muda kami kumpulkan, kami beri makan. Mungkin orang bilang, "Bu Elis, itu kan orang-orang nongkrong di sana." Tidak apa-apa. Tuhan nggak ngeliat orang nongkrong, justru orang yang nongkrong itu perlu kita kumpulkan, kita arahkan. Perlu kita makan. Mereka nongkrong karena mereka nggak ada kegiatan, karena mereka tidak ada kesibukan. Mereka lapar loh, daripada mereka mencuri, kita kasih makan. Kita harus bisa menjadi apa? Menjadi terang di sana. Betul? Kemarin ibu-ibu, di situ banyak ya kan? Oma-oma, ya kan? Encim-encim. Ada 40 orang, mereka datang. "Bu Elis, kami kumpulkan, nanti kita buka cancel ya di sini ya, Oma. Ya, Encim ya, Tante, nanti buka cancel di tempat ini." Kita kasih makan, ya kan? Mereka dengan senang hati. Saya bilang, "Coba bisa nggak itu Zoom?" Wah, handphonenya tuh handphone yang jadul begini nggak bisa buka Zoom, Bu. Ini cuma bisa buat telepon, katanya, sama mes, katanya begitu. Bilang SMS saja masih mes Bapak Ibu. Nah, kita harus menjadi terang di sana. Makanya nanti suatu saat kami di saat Zoom, mereka tak suruh datang kumpul nih, dengerin di sini sama-sama. Kita harus bisa menjadi garam, bisa menjadi terang dimanapun kita berbicara. Kenapa? Tuhan selalu bicara sama saya, ya kan?
suruh ke tempat itu. Sekalipun di situ ya, di mana akan kubuang engkau di sana. Untuk menjadi apa? Membawa damai, membawa kesejahteraan. Betul? Betul, Bapak Ibu. Kita harus membawa damai di tempat itu. Kita akan buka kersai di situ. Nanti Bapak Ibu misalnya ada yang tinggal di Tangerang, ya kan? Atau tinggal di Jakarta. Bu, saya mau ke sana. Oke. Tapi jangan sore, ya kan? Harus siang. Kalau sore saya Zoom di Menara Doa Segala Bangsa. Pagi Zoom. Siang kami adakan. Ya kan? Kita bisa. Kita ajarkan bagaimana mereka itu ke gereja dari A, gereja B, gereja C, gereja D seharian setiap hari keliling. Apa yang didapat mereka? Nggak ada perkembangan. Cuma dapatnya apa lah? Kesana jalan-jalan, dia bilang. Jadi nggak ada pertumbuhan. Betul? Makanya kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang dimanapun kita berpijak. Amin. Kita menjadi apa? Mendapat kehidupan yang baru, ya kan? Roh Kudus itu mengilhamkan, ya kan? Mengilhamkan kepada kita. Kalau kita itu berfungsi sebagai garam dunia itu satu. Kamu harus bisa berdamai dengan semua orang. Itulah garam, harus bisa membawa damai. Kedua, jangan mendukakan Roh Kudus dengan perkataan maupun sikap. Ketiga, sentuh orang lain. Betul? Kita harus berfungsi, bermanfaat buat banyak orang. Sentuh orang lain. Betul? Sehingga tidak ada kemandulan, tidak ada kematian, tidak ada keguguran. Betul? Betul Bapak Ibu? Terima kasih. Inilah, jadilah terang dan garam dunia. Mungkin ini kalau dibahas bisa 2 jam ya. Saya biasa kalau pemberitaan 2 jam ya kan. Tapi di sini karena waktu, ya sudah. Terima kasih. Kiranya setiap firman yang saya sampaikan hari ini bisa membawa suatu perubahan dan pengertian yang baru buat Bapak Ibu. Apa sih garam dunia? Apa sih terang dunia? Tuh, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap firman sudah kami sampaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jadikan Tuhan anak-anak-Mu di Menara Doa Segala Bangsa ini Tuhan, baik keluarganya ya Tuhan, seluruh pengurusnya Tuhan, dan Pak Hebron Tuhan Yesus dimanapun berpijak Engkau terus jadikan sebagai terang dan garam dunia Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya Tuhan Engkau mampukan Tuhan membawa rasa, membawa dampak pengaruh dan memberikan terobosan di setiap lingkungan, di setiap pijaknya Tuhan, di situ terang telah datang. Terima kasih Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin.